فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita ambil kesempurnaan bab Fadlil Islam, hadis yang ketiga. An Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama 'alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah. Rawahu Muslim. Dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau adalah ayah dari Abdullah bin Amr. Dan Amr bin al-As dikenal dengan Dahaul Arab, yaitu orang yang pemberani dan cerdiknya dari kalangan Arab. Dikenal kecerdikan dalam memimpin pasukan. Nah, ketika beliau ingin masuk ke dalam Islam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membaiat beliau, ternyata Amr bin al-As malah menggenggam tangannya, menyerahkan tangannya untuk dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabattu yadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa wahai Ammar bin al-As?" Maka beliau menjawab, "Uridu an ashtarid." Aku ingin minta syarat. Ingin masuk Islam, tapi Ammar bin al-As minta syarat. Qala tashtaritu bimadha? Engkau minta syarat dengan apa? Dan ternyata syarat yang beliau ajukan bukan perkara dunia, bukan pemberian atau hadiah. Akan tapi beliau minta syarat ayyu farali, untuk dosaku ini diampuni. Karena merasa ketika berada di masa-masa jahiliyah, menyadari ketika sebelum masuk Islam memiliki dosa yang banyak. Maka ketika dia ingin masuk Islam, meminta syarat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan hadis yang cuplikannya sebagaimana disebutkan di sini. Qala ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Tanpa minta syarat pun Islam seseorang ikhwan menjadi sebab terhapusnya semua dosa-dosa sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu akan menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya, menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Dan ini jelas menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwasanya siapa saja yang masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum Islam semuanya terhapuskan dengan keislamannya. Yang pernah melakukan kesyirikan,
yang pernah melakukan dosa-dosa yang lain dari dosa-dosa besar. Dengan masuknya seorang ke dalam Islam, maka semuanya telah digugurkan. Nah, berarti Islam merupakan sebab terampuninya dosa-dosa seorang hamba. Oleh karena itulah pada kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau melakukan suatu kesalahan dalam berijtihad, yaitu membunuh musuh yang saat itu sudah membunuh kaum muslimin banyak. Akhirnya dibuntuti oleh Usamah bin Zaid, kemudian diserang oleh beliau, dan ketika hampir dibunuh ternyata orang tadi mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid dengan ijtihad beliau tetap membunuhnya. Kenapa? Karena paling orang ini mengatakan la ilaha illallah hanya untuk selamat dari pedang. Karena tadi barusan membunuh saudara-saudara kaum muslimin. Kemudian gantian ketika dia mau dibunuh, enak kali mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan gambarannya seperti itu. Diri kita pun seandainya mendapati momen seperti itu mungkin akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Nah, karena seandainya dia menang, mungkin dia tidak akan mau mengucapkan itu. Baik, maka Usamah bin Zaid kemudian membunuh laki-laki tersebut. Tapi ternyata ketika disampaikan berita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah murka. Rasulullah marah. Karena hukum syar'i tidak boleh membunuh siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah sampai jelas dia melakukan pembatal la ilaha illallah. Dan dia awal pertama kali mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus ditahan dari memeranginya, ditahan dari membunuhnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti harus berhenti, tahan dari membunuhnya. Ini seharusnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana yang akan kamu lakukan dengan la ilaha illallah apabila datang pada hari kiamat? Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Usamah bin Zaid minta, ya Rasulullah, Allah ayyaghfirali, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku karena merasa salah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya kecuali dengan kalimat, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana yang akan kamu lakukan terhadap la ilaha illallah apabila datang pada hari kiamat? Maka di situ Usamah bin Zaid begitu sedih sampai apa? Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma'id. Sampai aku berangan-angan bahwasanya aku baru masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena ketika saat itu baru masuk Islam, tentu semua dosa-dosa jelas sudah diampuni dengan keislamannya. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwasanya Islam yahdimu ma kana qablah, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Baik. Dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah berislam, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk seorang bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan satu-satunya jalan untuk seorang bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka, serta satu-satunya jalan untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada jalan selain dengan berislam. Maka kita memohon pada Allah untuk bisa istiqamah di atas jalan Islam. Demikian pula semua anak keturunan kita istiqamah di atas Islam, sebagaimana wasiat para anbiya war rasul kepada anak keturunan mereka. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat, demikian pula Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak keturunan mereka, wahai putra-putraku, sungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Jadi Islam yang kita peluk ikhwan itu anugerah dari Allah untuk kita, maka kita wajib mensyukurinya. Nah, innallaha astafa lakumuddin. Perhatikan kalimat ini. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub mengingatkan kepada anak-anaknya bahwasanya kita berislam adalah istifa'ullah, pilihan dari Allah untuk kita, sehingga bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sembarangan, bukan. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Nah, barakallahu fikum. Berarti pada 3 hadis ini yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Yang pertama bahwasanya Islam dinul fitrah. Kemudian yang kedua bahwasanya Islam sabab dukhulil jannah. Islam itu sebab untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan bisa masuk kecuali dengan jalan ini. Dan yang ketiga, Islam sebagai sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Walhamdulillahirabbil alamin.